Kami tim pembelajaran daring Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Perkenalkan kami, saya Farudin. Saya Muhammad Yusuf. Saya Rinaldo. Saya Didik Santoso. Saya Fajar. Saya Darko. Saya Nurul Minarti. Saya Alizatul Munawaroh. Saya Sutanti. Kami akan membahas materi Laboratorium Aplikasi Komputer Yang mencakup Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pengantar aplikasi komputer kita kali ini, kita akan membahas tentang Microsoft Excel. Nah, langsung aja kita mulai dengan membuka icon desktop Microsoft Excel di sini. Kita bisa buka dengan double klik, atau bagi kalian yang di PC-nya tidak ada atau tidak tampil Microsoft Excel, bisa dibuka dengan menu Start, kemudian pilih icon atau fitur Microsoft Excel. Kemudian kita pilih di sini ya blank workbook. Nah, baru terlihat ya di sini tampilan dari Microsoft Excel. Nah, kita lihat terlebih dahulu di sini ada beberapa tampilan yang ada di Microsoft Excel. Yang di atas ini adalah kolom, kemudian yang di kiri ini yang namanya adalah baris, kemudian yang di kanan ini adalah penggulung layar ya, vertikal yang bisa diturunkan maupun dinaikkan ke atas, kemudian yang di bawah juga penggulung layar bisa digerakkan ke kanan maupun ke kiri. Kemudian yang di bawah kiri ini ada lembar kerja ya, yang bisa kita ubah namanya. Misalnya kita ubah ya dengan double klik di sini, kita ubah namanya misalnya kerja ya, kerja 1 misalnya. Kemudian untuk mau menambahkan lagi itu bisa dengan pilih new sheet ya, ada tanda tambah di sini, kita klik lagi. Nah, kalau merubah selain tadi double klik, bisa juga dengan pilih klik kanan dan klik rename. Nah, baru kita ubah kerja 2. Baru kita enter atau diklik sembarang. Nah, akan berubah sendiri ya. Kemudian di atas kita bisa lihat di sini ada fitur namanya baris rumus di sini atau insert function. Ya, yang ada di sini nanti akan muncul angka ataupun nama yang akan kita klik di dalam baris yang ada di sini ataupun penunjuk sel yang ada di bawahnya ini. Kemudian yang di sini adalah ribbon ya, di mana ada beberapa fitur yang biasa kita gunakan, baik ada menu home, insert, page layout, formula, data, dan sebagainya. Nah, di menu home ini ada font ya, yakni dari huruf, ukuran huruf ya. Kemudian beberapa fitur lainnya dari apakah mau membuat nama ataupun angka ditebalkan, dimiringkan ataupun digaris bawahi. Kemudian ada fitur arrangement ya, ada justify, number, dan style serta sebagainya. Nah, untuk mempermudah kita memahami ataupun mempelajari ini, langsung aja kita mengerjakan atau membuat latihan ya untuk penggunaan dalam Microsoft Excel ini, yakni dengan menggunakan atau membuat rumus, di mana di situ kita buat sebuah tabel ya, atau tabel yang ada di situ. Misalnya kita buat contohnya ya, misalnya kita mau buat mata kuliah berdasarkan mahasiswa ataupun siswa, disesuaikan juga dengan nilai yang mereka peroleh. Ya, di sini ada, kita pilih ya, misalnya kita klik ada nomor, ada nama, kemudian mata kuliah ya. Kemudian di bawahnya itu ada, biasanya dalam mata kuliah itu penilaiannya dari tugas individu, kemudian tugas kelompok, kemudian nilai TS, UAS, dan biasanya kita buat nilai totalnya ya. Nah, kita baru
rapihkan. Setelah rapih, baru kita buat nomornya ya. Kita nomor buat secara berurutan ya. Kalau satu persatu misalnya kita klik 1, 2, 3, nah itu agak lama ya. Kita langsung aja pakai fungsi dengan mendrag di sini ya, nomor yang di atas kita drag ke bawah atau kita sort ke bawah, misalnya kita buat ada 5 nomor ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini nomornya masih sama ya. Satu semua. Lantas kalau kita mau urutkan kita pakai fungsi autofill. Kemudian di sini kita klik fill series. Nah, otomatis nomornya akan berurutan. Kemudian namanya kita mau pilih atau kita mau namakan misalnya si Arsat ya. Ada si Bagas. Kemudian Cika misalnya ya. Kemudian Devi, kemudian Eva. Nah, tugas individunya kita mau nilai berapa. Misalnya untuk Arsat, kita asal aja misalnya nilainya 70 ya. Ada si Bagas yang di sini 80, kemudian Cika 90, Devi 70 misalnya ya, si Eva 60. Nah, tugas kelompok ini si Arsat kita mau nilai misalnya 80, 90 ya, si Cika 70, Devi 60 misalnya, dan Eva 50 misalnya. Kemudian untuk TS-nya si Arsat misalnya dapat nilai 80, 100 ya, si Bagas misalnya 85, si Cika, kemudian 75 si Eva, kemudian Devi 75, kemudian Eva 65 misalnya ya. Kemudian untuk UASnya si Arsat dapat misalnya 100 ya. Kemudian Bagas 85, Cika 65, Devi 55 misalnya, Eva 85. Nah, baru kita rapihkan ya. Jadi kalau membuat Excel kita buat aja dulu, baru kita rapihkan belakangan. Baru kita buat tabelnya di sini, kita blok semuanya, kemudian kita pilih border di sini ya. Kemudian pilih all borders untuk kita buat pembatas semuanya ya di sini. Nah, sudah masuk dalam semua tabelnya di sini, baik itu nomor, nama, tugas individu, kelompok, UTS, UAS, dan juga nilai. Nah, untuk merapihkan, karena ini mata kuliahnya item dalam hal ini penilaian, ya lantas kita ubah aja mata kuliah di sini, kita jadi satu ya dengan fungsi merge and center yang ada di sini ya. Nah, ini kita klik aja di sini. Nah, ini udah jadi satu, jadi dalam satu baris yang sama ya di sini. Kemudian untuk nomornya pun juga ya kita pakai fungsi merge and center untuk memberikan kemudahan dan juga untuk dapat rapi ya tampil di sini. Kemudian juga merge and center untuk namanya. Nah, baru kita rapikan, kita taruh misalnya di tengah ya. Kita pilih middle arrangement. Nah, nilainya pun juga gitu, kita merge and center, kemudian kita ketengahkan. Nah, sudah untuk semuanya ataupun penilaian dari siswa-siswa ini, kemudian kita rapikan aja ya, kita coba ketengahin aja nomornya ya. Di sini ininya pun juga gitu. Kita buat ke tengah biar enak ya dilihatnya. Nah, udah, kemudian baru kita mau cari lagi misalnya rata-rata nilai mereka tuh berapa ya, misalnya ya. Kita ketik di sini rata-rata, kemudian jumlah siswanya berapa, kemudian nilai tertingginya misalnya ya, kemudian nilai. Nah, kalau salah begini, ini kita
langsung klik di sini atau bisa langsung ke sini aja ya, di menu baris rumus atau yang di atas ini kita enter, kemudian kita klik yang kita mau perbaiki berapa gitu ya, atau perbaikinya apa, nilai, kemudian nilai terendah ya. Nah, udah, kemudian kita mau di sini buat baris lagi ya. Kita buat lagi kolom tabelnya, kita pilih lagi tadi all borders. Nah, jadi ada beberapa pilihan ya. Kalau all borders itu untuk semua mau kita buat tabel. Kalau untuk yang di bawah saja bisa bottom border, yang di atas top border, yang di left border, yang di kanan right border. Nah, atau tidak dibuat tabel sama sekali, kita bisa pilih no border. Nah, kemudian setelah itu kita isi ya. Kita isi dari nilai-nilai yang ada di sini. Ini kita rapikan lagi, kita buat ke tengah biar mudah untuk melihatnya atau agak rapih ya. Nah, ini nilai tadi nomor dan nama kita ketengahin aja ya biar rapi. Ini juga kita buat middle arrangement, kita tengahin, kemudian kita hitung ya nilainya. Nah, nilai di sini kita lihat yang dari atas, yang di sebelah kanan dulu ya. Untuk Arsat kita mau nilai berapa. Nah, kita ingin mengetahui jumlah total yang diperoleh Arsat dari tugas individu, kelompok, UTS, dan UAS. Nah, kita pakai fungsi, misalnya kita bisa klik di sini insert function ya. Kita klik, kemudian untuk menjumlahkan itu fungsinya pakai sum ya. Kita klik sum di sini. Kemudian kita oke, kita klik, kemudian kita pilih nomor di sini. Nah, kita range atau kita sorot ya angka yang kita mau hitung berapa, yakni dari tugas individu sampai UAS. Setelah itu kita enter dan kita klik oke. Nah, terlihat di sini totalnya si Arsat dapat nilai 330. Nah, Bagas pun juga kita mau tahu ya nilai seluruhnya dia dapat berapa. Selain pakai insert function, kita juga bisa pakai fungsi auto sum yang ada di sini nih ya. Yang di editing, kita klik di sini, kemudian kita pilih sum. Nah, kita lihat dulu blok ya, benar tidak dari tugas individu sampai UAS. Ini sum E7 ya, di sini E7 di sini benar sampai H7. Ini H di sini barisnya ke-7. Jadi kolom ke-7 atau kolom H di baris ke-7. Kemudian setelah itu kita enter. Terlihat total atau nilai yang diperoleh Bagas itu adalah 355. Nah, atau kita membuat secara manual juga nggak apa-apa ya. Misalnya kita pakai sama dengan tadi fungsinya sum, kita buka kurung, kita sorot nilai yang mau kita ambil, kemudian di enter. Nah, terlihat nilainya 310 ya untuk jika. Nah, atau kalau ingin mempercepat nilainya si Devi dan Eva berapa, langsung aja kita bisa sorot ya. Kita posisikan kursor kita yang ada di bawah ini, pembeli tam ini, kemudian kita drag ke bawah. Nah, udah otomatis di sini kelihatan ya total nilai mereka itu berapa. Karena rumusnya sama, jadi kita bisa drag langsung nilainya tanpa kita satu persatu memasukkan rumusnya. Nah, jadi di sini bisa terlihat nilai tertinggi yakni si Bagas ya dengan 355. Nah, setelah kita lihat jumlahnya, baru kita lihat atau kita mau cari nilai rata-ratanya. Nah, rata-ratanya sama, kita bisa pakai fungsi insert function yang ada di sini ataupun sum, atau kita mau ketik manual. Nah, kalau rata-rata fungsi yang kita gunakan itu pakai average ya. Di sini kita klik average, kemudian kita oke. Nah, kemudian kita pilih ya, kita klik, kemudian kita pilih mana yang kita mau hitung atau kita mau cari. Nah, di sini dari si Arsat sampai ke Eva ya. Jadi dari atas ke bawah rata-rata mereka berapa. Setelah itu kita enter dan kita klik oke
Ya, nilai rata mereka tugas individunya ini 74. Untuk tugas kelompoknya sama ya, kita hitung dari atas ke bawah. Kita coba pakai auto sum. Ini kita pakai fungsi average ya. Ini kita lihat apakah sudah benar ya. F6 jadi F6 jadi kolom F, kemudian barisnya itu adalah baris 6 sampai dengan F10 ya, benar, kemudian kita enter. Nah, kemudian untuk UTS juga kita misalnya mau pakai manual ya, pakai kita klik biasa, kita klik average, kemudian kita buka kurung, kita sorot ya, kemudian kita enter. Nah, ini pun juga sama ya, untuk rata-rata yang UASA. Oke, kita pakai misalnya pakai insert function, kita pakai average, kita oke. Kemudian kita pilih apakah sudah benar apa belum ya. Dan di sini H6 sampai H10 sudah benar ya di sini ya. Kita biar meyakinkan. Nah, benar ya. Kemudian kita klik OK. Nah, udah kelihatan ya. Di sini rata-rata UASnya dapat 78. Kemudian untuk nilai rata-rata keseluruhannya, kita bisa juga pakai insert function lagi. Di sini kita pakai average lagi, kemudian kita OK. Nah, I6 sampai I10 ya. Oke, kita biar lebih memastikan, kita langsung aja sorot, kemudian kita enter, kemudian oke. Meskipun di sini terlihatnya benar, tapi agar lebih meyakinkan bisa langsung kalian sorot aja sendiri ya, biar kita yakin bahwa range datanya itu sudah benar. Nah, sudah terlihat seluruhnya ya, rata-rata mereka. Kemudian untuk jumlah siswa di sini sebenarnya sudah terlihat ya, berapa jumlah siswanya, yakni ada 5 orang. Ya, ada 5 orang. Kemudian kita misalnya bisa pakai manual, klik aja 5, kemudian kita drag ya ke seluruhnya ke kanan di sini ya. Nah, ini terlihat semua nilainya 5. Nah, setelah itu kita cari nilai tertingginya, yakni dengan pakai misalnya tadi ya, pakai rumus insert function. Nilai tertinggi itu apa? Yakni nilai max ya. Kita klik OK. Kemudian kita range datanya kita sorot ya dari sini, dari R1 sampai ke EVA. Jadi dari E6 sampai dengan S10, kemudian kita enter. Ya. Kelihatan. Kemudian tugas kelompoknya juga kita buat sama dengan kita manual saja misalnya ya. Max, buka kurung, kemudian kita sorot ke bawah, kita enter. Nah, nilai tertinggi juga ya bisa. Tadi ini sebenarnya bisa lebih cepat kalau kalian misalnya sudah mengetahui ya rumusnya ataupun penggunaannya ya di sini, dimana kalau datanya masih sedikit itu akan sebenarnya lebih mudah ya tahu, karena hanya 5 data jadi kita bisa tahu oh 100. Di sini pun kita juga tahu nilai rata-rata tertingginya berapa, 100 misalnya. Tapi karena nanti bisa saja datanya lebih banyak, jadi kita nggak ketahuan ya nilainya tertinggi berapa, kita mesti cari, maka kita coba pakai rumus. Kita coba lagi misalnya pakai auto sum, tadi pakai max ya. Max kita coba. Nah, ini datanya kita blok ulang ya sampai ke EVA. Kemudian kita enter. Nah, sama ya nilainya 100. Kemudian nilai tertingginya juga di sini sama dengan max, buka kurung, di enter ya. Oke, nilainya 355 ya tertinggi. Kita cek misalnya nilai tertingginya siapa misalnya di sini ya 90. Oh, Cika berarti ya benar ya, karena tidak ada nilai tertinggi lagi selain 90. Nilai tertingginya juga di tugas kelompok siapa misalnya. Oh, si Bagas ya. Kita bisa cek. Kemudian 100
yang tertinggi di sini siapa? Di UTS, yakni si Bagas juga ya. Kemudian untuk nilai tertingginya di ujian akhir semester ini si Arsat ya, nilainya tertinggi yakni 100. Nah, nilai terendah pun juga kita bisa hitung ya, yakni lawannya dari max yakni min. Dengan misalnya kita ketik manual aja, sama dengan kita pilih min, buka kurung, kita blok semuanya ya, dari Arsat sampai dengan Eva, kemudian kita enter. Nah, ini juga ya, kita bisa pakai tadi manual. Jadi bisa pilihan juga ya, mau menggunakan manual atau menggunakan rumus, misalnya pakai ini insert function. Tadi pakainya min ya, min. Nah, ini coba kita cek lagi apakah benar dari G6 sampai dengan G10 ya, benar. Kemudian kita oke, kita enter. Nah, UAS-nya juga gitu ya. Tadi kita pakai insert function, pilih min tadi udah, kemudian kita drag lagi agar lebih meyakinkan, kemudian di enter dan klik OK. Nah, kemudian nilainya berapa yang totalnya, nilai terendahnya kita pakai rumus min ya, kita kombinasikan misalnya pakai manual, kemudian kita enter. Nah, kelihatan ya, jadi seluruhnya sudah terisi di sini. Kalau nilai terendah kita coba cek ya, siapa yang nilai terendah di tugas individu. Di sini nilainya 60, yakni si Eva. Ya, kita bisa isi 60 misalnya ya, kita tandain misalnya si di tugas kelompok yang terendah siapa? Misalnya di sini si Eva ya, dengan nilai 50. Nah, kemudian UTS-nya nilai terendah 65, yakni tetap si Eva juga. Nah, untuk ujian akhir semester yang terendah siapa? Di sini 55, yaitu 55 si Devi gitu ya. Kemudian untuk akumulasi seluruhnya nilai yang terendahnya itu adalah nilai Devi atau nilainya Devi ya, 260. Nah, itu merupakan beberapa penggunaan ya dalam Microsoft Excel, terutama rumus-rumus yang dasar seperti nilai tertinggi ya, yakni tadi max, min, average, kemudian penjumlahan sum. Nah, kita juga bisa misalnya melakukan fungsi dengan copy paste ya, data, di mana data yang ada di sini kita bisa copy ke tabel yang lainnya misalnya. Yakni dari sini misalnya 70 ya, kita klik kanan, kita copy, kemudian kita pindahkan ke sini misalnya. Itu ada biasanya kita sebut copy paste. Kita klik kanan, kemudian pilih paste ya di sini ya. Atau pilih lagi misalnya pakai fitur yang ada di atas. Jadi di sini pilih copy yang di sini ya, 60 misalnya, di copy, kemudian taruh di sini, kemudian kita paste. Nah, copy paste saya rasa kalian sudah pada mengetahui ya penggunaan dari copy paste ini, atau menggunakan fungsi cut, yakni cut ini dengan memindahkan ya, memindahkan dari data yang sebelumnya. Misalnya di atas di sini ya, Arsat nilainya 70, kita cut, kita pindahkan ke misalnya ke Bagas nilainya ya, kemudian kita paste, nah nilai si Arsat pindah ke Bagas ya, yakni 70. Jadi fungsi-fungsi dalam Excel, terutama copy paste dan juga cut, ini juga bisa kita gunakan untuk memindahkan atau menyalin ke sel yang lainnya. Nah, dalam ini kita bisa menggunakan fungsi copy, cut, dan juga paste. Baik, setelah kita ketemu hasilnya ini, langsung aja kita save ya. Kita save, kita klik file, kemudian kita pilih save as, mana yang mau kita taruh
hasil kita tadi, kemudian kita misalnya kita browse ya, kita coba masukkan misalnya di data, ini kita rubah dulu file name-nya, misalnya tadi nilai mata kuliah gitu ya. Kemudian pilih ke dokumen, saya coba taruh di dokumen, kemudian pilih Applikom dan kita save ya. Nah, ini datanya udah ke save. Atau nih kalau mau kita rapikan tadi ya, tadi nilainya si Arsa 70 misalnya. Ya. Nah, tadi ya ini segini, jadi ini kita hapus aja. Kita non border. Ini kita misalnya nggak usah kita warnain. Kita no border atau no fill. Nah, udah. Nah, baru kita save ulang. Oke. Nah, ini penggunaan dalam Microsoft Excel. Nah, itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.